Banyak dari kita yang diskusi masalah investasi, bisnis, atau apapun yang membuat uang kita berkembang di masa depan. Tapi apakah teman-teman tahu, ada hal yang harus teman-teman pahamin yang tentu menunjang hal tersebut. Salah satunya adalah asuransi. Asuransi nggak hanya melindungi kita saja, tapi juga melindungi aset, masa depan anak, dana tabungan kita, dan juga rumah kita. Maka di video ini kita akan bahas detail asuransi apa sih yang teman-teman sebenarnya perlu dan apa yang teman-teman nggak perlu. Sebelum kita masuk lebih detail, aku mau jelasin dulu, apa sih pengalamanku terhadap asuransi? Kenapa sih kita harus ngambil asuransi? Kali ini, aku mau ngasih contoh terkait asuransi kesehatan. Sebelum kita lanjut lebih detail, please jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan. Thank you. Oke, aku akan kasih contoh berdasarkan pengalaman aku pribadi. Waktu itu aku menabung tanpa asuransi. Menabung 3 juta per bulan, berarti setahun aku bisa menghasilkan 36 juta. Waktu itu ternyata aku kena sakit teman-teman, di mana aku harus opname di rumah sakit. Berarti dana tadi aku kurangin dengan biaya rumah sakit sebesar 25 juta. Berarti di tahun tersebut aku bisa saving sekitar 11 juta. Cukup sedih sih teman-teman. Dan aku buat suatu simulasi di mana aku mengambil asuransi kesehatan. Teman-teman bisa lihat di sini, berarti dana per bulan yang aku tabung adalah 2,5 juta atau 30 juta selama 1 tahun. Karena 6 jutanya tadi aku alokasikan untuk dana asuransi kesehatan. Dan jika terjadi risiko, yang harusnya aku mengeluarkan 25 juta, ini tidak aku keluarkan karena ditanggung oleh pihak asuransi. Dan teman-teman bisa lihat hasilnya di akhir tahun, tanpa asuransi 11 juta, dan dengan asuransi teman-teman bisa saving sekitar 30 juta. Ini jauh lebih efisien teman-teman. Tentu teman-teman harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan yang nanti kita bahas. Lalu, teman-teman tuh pasti pernah deh ditawarin oleh agen asuransi. Yuk ambil asuransi kesehatan, yuk ambil asuransi jiwa, yuk ambil asuransi penyakit kritis. Asuransi di sini memang penting teman-teman. Tapi teman-teman tentu perlu sesuaikan dengan anggaran dan keperluan teman-teman. Kalau teman-teman beli semua, itu bagus banget. Tapi mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan nanti malah tidak produktif aset teman-teman. Karena terlalu banyak teman-teman alokasikan uang untuk asuransi. Ingat teman-teman konsepnya. Asuransi untuk proteksi, bukan investasi. Di video kali ini, aku akan bahas 3 asuransi yang paling sering kita temui. Yang pertama, asuransi kesehatan swasta, asuransi jiwa, dan asuransi penyakit kritis. Dan di setiap sesinya, kita akan bahas pengertian asuransi tersebut, siapa yang wajib punya, dan hal apa saja yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah asuransi kesehatan. Simple ya, asuransi kesehatan ini, pihak asuransi akan bayarin biaya rawat inap teman-teman, biaya obat-obatan teman-teman, dan beberapa biaya rawat jalan teman-teman. Tentunya hal ini sesuai dengan yang tertuang di dalam polis teman-teman. Aku mau kasih contoh ke teman-teman. Misalkan untuk premi 500 ribuan selama 1 bulan. Oh ya, ini untuk asumsi umur 20-30 tahun dan tidak ada penyakit bawaan yang signifikan. Teman-teman akan mendapatkan fasilitas rawat inap seperti ini. Fasilitas satu tempat tidur dengan satu kamar mandi atau batas harga kamar teman-teman 1 juta. Atau mana yang lebih tinggi biasanya dipilih. ICU 150 hari dalam 1 tahun. Biaya tindakan bedah sesuai tagihan. Kalau misalkan ada case gini, harga kamar di rumah sakit ini untuk satu tempat tidur dan satu kamar mandi adalah 2 juta. Nah, ini dipilih yang mana? Apakah saya akan downgrade ke kelas yang bawah? Enggak, teman-teman. Teman-teman tetap akan diberikan fasilitas satu tempat tidur dengan satu kamar mandi. Bahkan kalau itu adalah kelas VIP. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, ini adalah gambaran detail dari tabel manfaat yang teman-teman akan dapatkan dari agen asuransi. Teman-teman bisa lihat ini menanggung terkait biaya kamar, ICU, biaya pengobatan, biaya bedah, dan lainnya. Ini adalah contoh dari asuransi ABC. Tabel benefit atau manfaat seperti ini akan berbeda dari setiap asuransinya dan juga diikuti dengan perbedaan premi atau harganya. Cara aku pribadi memilih asuransi kesehatan, biasa aku minimum menghubungi 2 brand teman-teman. Jadi aku akan hubungin dengan toleransi harga yang mirip, aku akan bandingin manfaat yang aku dapatkan. Dan nanti aku pilih mana yang lebih baik dan lebih efisien untuk aku.
Nah, udah mulai kebayangkan apa sih manfaat daripada asuransi kesehatan? Dan teman-teman juga harus ingat, di asuransi kesehatan itu kebagi dua, teman-teman. Ada asuransi kesehatan unit link dan asuransi kesehatan tradisional. Kalau asuransi kesehatan unit link itu adalah asuransi plus investasi. Misalkan premi teman-teman 490.000 per bulan. Nanti 400.000 itu dialokasikan untuk asuransi dan 190.000 itu dialokasikan untuk investasi. Atau teman-teman punya yang tradisional. Misalkan premi 400.000 per bulan. Ya ini full untuk dialokasikan di asuransi. Dalam artian, jika polis ini sudah selesai atau teman-teman tutup, nah ini hangus teman-teman uangnya. Tidak seperti unit link yang ada nilai investasinya. Lalu, apakah perbedaannya hanya mencakup ini? Tentu yang signifikan hanya ini, teman-teman. Tapi ada juga beberapa pertimbangan yang mungkin kita akan bahas di video lainnya. Tapi at least teman-teman tahu konsepnya. Lalu, ini bagus mana Kak? Antara unit link atau tradisional? Nah, kalau aku pribadi milih tradisional, karena aku sesuaiin dengan kebutuhan, anggaran, dan profil risiko aku. Lalu, siapa sih yang wajib untuk punya asuransi kesehatan? Kalau menurutku, semua orang teman-teman. Karena semua orang kan berpotensi untuk sakit. Atau, teman-teman minimal sudah harus punya untuk BPJS Kesehatan. Karena ini juga mendukung daripada program pemerintah. Dan aku mau ngasih saran untuk teman-teman di sini. Gak perlu punya asuransi kesehatan yang banyak-banyak teman-teman. Teman-teman cuma perlu satu asuransi kesehatan BPJS dan satu asuransi kesehatan dari pihak swasta. Teman-teman nggak perlu punya asuransi kesehatan swasta sampai 3, 4, atau bahkan 5. Karena ini mubazir banget, teman-teman. Ingat, teman-teman, konsepnya. Asuransi untuk proteksi, bukan investasi. Lalu, dalam mengambil asuransi kesehatan, hal apa sih yang harus teman-teman perhatikan? Yang pertama, wilayah pertanggungan. Jadi di asuransi kesehatan ini, teman-teman akan diberikan info, misalkan teman-teman ditanggung untuk wilayah Indonesia, Asia, ataupun seluruh dunia. Nah, teman-teman harus perhatikan juga, karena semakin besar coverage areanya, teman-teman akan bayar premi semakin mahal. Nah, ini belum tentu teman-teman butuh, jadi teman-teman harus lihat lagi. Yang kedua, kelas yang diambil. Teman-teman bisa request ke agen asuransinya, kelas apa yang teman-teman minatin. Misalkan, kalau aku pribadi, cukup deh satu kamar yang berdua aja, nggak harus sendiri. Ya udah, teman-teman bisa adjust nanti daripada proposalnya. Jadi nggak harus teman-teman nurutin daripada agennya. Karena ini semua bisa di-adjust, teman-teman. Nggak saklek. Oh ya, teman-teman juga jangan lupa nanyain masalah booster. Nah, booster limit ini berguna misalkan teman-teman out of limit. Limitnya adalah 1 miliar. Ternyata biaya teman-teman 1,3. Biasa mereka punya dana cadangan atau yang biasa disebut booster. Booster ini bisa 5M, 12M, atau berapa. Itu teman-teman harus tanyain. Dan teman-teman wajib baca atau tanya ke agennya, masa tunggu untuk asuransi ini tuh berapa lama? Misalkan di stay 3 bulan. Berarti selama 3 bulan itu, teman-teman kalau kena penyakit nggak akan ditanggung. Tapi setelah masa 3 bulan, teman-teman akan ditanggung apapun penyakit yang tertera di dalam polis. Maka dari itu, aku juga mau nyaranin teman-teman untuk baca dan tanya ke agennya, kira-kira jenis penyakit apa sih yang ditanggung di dalam asuransi ini. Jangan sampai teman-teman udah kena dan ternyata nggak ditanggung, teman-teman. Yang kelima, teman-teman jangan lupa tanya, asuransi yang ditawarkan ini unit link atau tradisional? Jangan sampai teman-teman udah bayar, ternyata teman-teman baru tahu ini adalah unit link. Karena akan jauh berbeda teman-teman konsep antara unit link dan tradisional. Baik proporsi biaya dan juga beberapa manfaat atau benefit lainnya. Yang kedua adalah asuransi jiwa. Simpelnya di asuransi ini, jika tertanggung meninggal, akan ada sejumlah uang yang cair sesuai dengan sepakatan yang tertulis. Misalkan si A sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah mengambil asuransi jiwa dengan premi 1,3 jutaan per bulan. Dan jika si A ini meninggal, akan ada sejumlah uang atau sebesar 5 miliar yang akan dicairkan kepada keluarganya. Siapa sih yang disarankan untuk punya? Kalau saran aku pribadi adalah pencari nafkah. Aku mau kasih contoh case untuk teman-teman. Ingat ya teman-teman, konsepnya yang harus punya asuransi jiwa adalah si pencari nafkah atau tulang punggung keluarga. Contoh di case 1 ini ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Ayah bekerja sebagai tulang punggung, menanggung ibu, kakak, dan adik. Berarti yang harus punya asuransi jiwa adalah ayah. Lalu di case 2 ada ayah,
ibu, kakak, dan adik. Ternyata di case 2 ini, kakak adalah tulang punggung keluarga. Kakak menanggung ayah, ibu, dan adik. Berarti yang harus punya asuransi jiwa adalah si kakak. Lalu, di case 3 ini ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Ternyata yang menjadi tulang punggung adalah ibu dan kakak, menanggung ayah dan adik. Menurut teman-teman, kira-kira siapa sih yang wajib punya asuransi jiwa? Please komen ya. Dan jangan lupa dikasih juga alasannya. Thank you. Lalu, hal apa sih yang harus teman-teman perhatikan sebelum ngambil asuransi jiwa? Atau misalkan teman-teman dapat proposal asuransi jiwa nih dari agennya. Yang pertama, komunikasikan dengan keluarga jika kamu akan mengambil atau sudah punya. Karena keluarga kamu wajib tahu, misalkan terjadi risiko meninggal terhadap kamu dan kamu punya asuransi jiwa, itu nanti pencairannya seperti apa, bagaimana, tahapannya apa, dan berapa lama periodenya. Karena yang mencairkan kan adalah keluarga kamu. Lalu, teman-teman juga harus memperhatikan siapa sih penerima waris dari asuransi jiwa teman-teman. Karena jangan sampai pada saat asuransi jiwanya cair karena teman-teman meninggal, ternyata ada polemik siapa yang menjadi ahli warisnya. Poin yang ketiga, jangan lupa untuk memperhatikan UP atau uang pertanggungan. Senilai uang yang akan cair jika teman-teman meninggal. Dalam perhitungannya, teman-teman harus tanya ke sales agentnya apa sih basis daripada perhitungannya. Jangan sampai teman-teman hanya ngikutin. Karena ini akan bergantung kepada kebutuhan keluarga yang teman-teman tinggalkan. Misalkan UP-nya adalah 1 miliar. Nah, teman-teman harus tanya sama keluarga dan juga tanya pertimbangan sales agent, apa sih dasar perhitungannya? Kalau teman-teman rasa kurang, ya teman-teman bisa adjust lagi, sesuai dengan kebutuhan keluarga teman-teman. Memang UP tidak akan bisa menanggung keluarga teman-teman dalam jangka panjang, terutama kalau teman-teman mempertimbangkan premi yang mahal atau tidak. Tapi at least ini akan membuat keluarga teman-teman bertahan dalam kondisi tertentu. Yang terakhir, jangan lupa untuk tanya masa tunggu daripada asuransi jiwa ini. Karena misalkan teman-teman terjadi risiko pada saat range masa tunggu, berarti uangnya itu nggak bisa cair ke keluarga teman-teman. Teman-teman wajib banget untuk tanya atau bisa baca di dalam polisnya. Dan jangan sungkan, jangan merasa tabu untuk komunikasikan ini sama keluarga. Karena teman-teman kan pasti ngambil ini untuk keluarga. Jadi keluarga teman-teman tuh wajib tahu. Karena kasihan teman-teman kalau ternyata teman-teman terjadi risiko dan mereka nggak tahu kalau teman-teman punya asuransi jiwa. Yang ketiga adalah asuransi penyakit kritis. Simpelnya, jika teman-teman terkena penyakit kritis, akan ada sejumlah uang yang dicairkan untuk keluarga teman-teman. Sejumlah uang yang cair tadi nantinya bisa kamu gunakan untuk menambah biaya pengobatan kamu atau untuk menutup biaya operasional keluarga kamu selama kamu masih dalam masa penyembuhan. Lalu, siapa sih yang harus punya asuransi penyakit kritis? Menurut aku pribadi adalah orang yang mencari nafkah. Lalu, apa aja yang harus kita perhatikan? Yang pertama, komunikasikan dengan keluarga jika kamu punya. Jadi keluarga kamu juga bisa ngurus pada saat kamu lagi masa penyembuhan. Yang kedua, sebelum kamu beli, kamu wajib tahu berapa sih jumlah uang yang akan cair dan apa saja tahapannya. Lalu, kamu wajib tahu jenis penyakit apa saja yang di-cover oleh asuransi ini dan uangnya akan cair pada saat tahap apa. Misalkan, yang ditanggung adalah penyakit kanker. Uangnya akan cair di stadium 1 atau baru akan cair di stadium 4. Nah, itu kamu bisa tanya ke sales agent-nya. Berikutnya, kira-kira perlu survival period atau tidak? Nah, untuk hal ini, kamu bisa langsung tanya ke sales agent-nya atau bisa baca detail di polisnya. Yuk, kita review lagi. Simpelnya asuransi kesehatan berguna untuk menanggung biaya kesehatan atau rawat inap kamu. Lalu, untuk asuransi jiwa, akan ada sejumlah uang yang cair jika kamu meninggal. Uang ini nanti bisa digunakan sebagai warisan untuk keluarga kamu. Yang ketiga adalah asuransi penyakit kritis. Akan ada sejumlah uang yang cair jika kamu terdiagnosa penyakit kritis. Nantinya uang ini akan digunakan untuk keluarga kamu memenuhi kebutuhan pengobatan atau menutup biaya operasional selama kamu dirawat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, please jangan sungkan untuk tanya. Langsung aja komen atau bisa DM. Terus, aku juga punya program baru, namanya Curhat Duit. Di sini, teman-teman bisa sharing apa sih masalah keuangan teman-teman. Teman-teman bisa langsung DM atau bisa langsung email aku. Oh iya, list ini juga aku taruh di deskripsi ya.
So, thank you teman-teman udah nonton sampai sini. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa komen kalau ada pertanyaan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.